Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa membantu memberikan analisis masalah-masalah secara jernih, berimbang, dan arif. Kali ini kami ingin menyampaikan inspirasi untuk kita semua, ya. Yang berkaitan dengan pernyataan Kapolri. Inspirasi ini kami beri judul Pidana Mati untuk Polisi Kurir Narkoba. Kegeraman masyarakat terhadap para pelaku kejahatan narkotika, terutama yang berposisi sebagai bandar, produsen, kurir, maupun pengedar, memang seakan sudah tidak tertahankan lagi. Walaupun pemerintah mempunyai garda rangkap untuk menanggulangi bahaya narkoba ini, yakni kepolisian sendiri dan Badan Narkotika Nasional atau yang dikenal dengan BNN, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, seolah kasus-kasus narkoba tidak pernah surut, apalagi berhenti. Banyak pemakai, pengedar yang dipenjarakan, bahkan juga banyak bandar yang dijatuhi pidana mati. Tetapi seakan kejahatan ini tidak bisa ditekan. Ironisnya, jika ternyata justru ada oknum Polri, Kepolisian Republik Indonesia yang justru terlibat, sehingga ada seorang anggota DPR RI yang memberi tamsil, ibaratnya pagar justru makan tanaman. Itulah yang terjadi pada seorang komisaris polisi perwira menengah yang terlibat sebagai kurir pengiriman sabu-sabu seberat 16 kg dan ditangkap di Pekanbaru, justru oleh sejawatnya sendiri di Polda Riau. Hingga banyak yang menyesalkan kejadian tersebut. Tak kurang dari Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz yang meminta agar anak buahnya itu dijatuhi pidana mati saja. Karena bahaya narkoba itu bisa datang dari dua sisi. Dari luar bisa orang luar, dari dalam bisa polisinya sendiri. Kalau tidak cepat dimusnahkan, iman goyang, pegang segenggam, bisa miliaran. Itu. Saya memang kadang-kadang kalau ngomong ini banyak yang tidak suka. Karena saya terlalu berterus terang gitu, iya kan? Tetapi begitulah caranya. Presiden kemarin sudah perintah itu, kita harus reformasi total. Jadi saya harus menyampaikan juga kepada semua dir narkoba itu saya paling rewel. Benar gak itu pengamanan barang buktinya? Iya kan? Cek itu anggota, sekali-kali tes urin, benar nggak? Karena banyak kejadiannya begitu. Nah kalau polisinya sendiri yang kena narkoba, hukumannya harus hukuman mati sebenarnya itu. Karena dia sudah tahu undang-undang, dia tahu hukum. Menurut Kapolri, jika ada oknum polisi yang terlibat peredaran barang haram tersebut, harus dihukum mati. Komitmen Kapolri sangat jelas dan tegas. Oknum anggota yang terlibat harus dihukum mati, karena yang bersangkutan tahu undang-undang dan tahu hukum. Demikian dikemukakan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono. Bahkan Argo juga memaparkan dari 113 oknum yang selama ini terlibat pelanggaran berat dan dipecat sebagai anggota polisi, mayoritas terseret kasus tindak pidana narkoba. Jadi masuk akal jika Kapolri marah berat. Statement Kapolri ini menyiratkan kesungguhan
dan komitmen pucuk pimpinan Polri dalam pemberantasan narkotika dan obat terlarang, atau sekaligus juga bentuk rasa malu secara kelembagaan karena ada polisi aktif yang secara terang-terangan melibatkan diri dalam bisnis narkoba tersebut. Walaupun untuk memutuskan pidana bukan wilayah Polri, melainkan kewenangan hakim. Bahkan untuk menuntut saja juga bukan otoritas polisi, tetapi kewenangan jaksa. Tetapi pernyataan Kapolri setidaknya mengharapkan atau mengharuskan agar polisi bisa menyajikan data awal dan mengarahkan penyidikan agar pasal yang dituduhkan memungkinkan hukum menjatuhkan pidana mati. Banyak pengamat hukum dan kriminalitas yang mengapresiasi sikap Kapolri tersebut, karena secara tidak langsung akan memberikan efek jerak kepada jajaran kepolisian sendiri yang masih bermain-main pada rangkaian bisnis narkotika tersebut. Baru kali ini pimpinan Polri menyerukan sedemikian dahsyatnya. Mungkin karena mereka telah muak melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan para anak buahnya. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Sekarang ada transparansi dan akuntabilitas jika aparat hukum terlibat dalam sirkulasi hitam narkoba ini, maka sanksinya cukup berat, kata Ilhamdi Taufik, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Terima kasih.